Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan, Yesus kami muliakan di atas segalanya. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami pagi ini, segarkan kami ya Roh, ya Roh Kudus. Roh-Mu bekerja atas kami saat ini, Roh-Mu bekerja atas kami saat ini. Oh, Jesus. Dan nama yang sadar. Puaskan sekarang Tuhan jamah hati kami, kuatkan setiap kami, sembuhkan kami, lawan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Kebesaran-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan kami ucap syukur buat pagi hari ini kami boleh merayakan Engkau sekali lagi. Kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu. Semua karena kebesaran-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau telah memuaskan hati kami. Dengan pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara Engkau atas kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Puaskan kami oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ubahkan kami karena kami tahu bukan nyanyian kami yang mengubah kami. Tapi waktu firman itu hidup dalam hidup kami, itu yang mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Ya, di bulan ini kita masuk kepada tema yang baru yaitu Surrender to the King. Berserah kepada Tuhan. Tadi Pak Arifin sudah menjelaskan secara singkat tentang berserah kepada Tuhan. Satu sisi berserah kepada Tuhan berbicara tentang oke Tuhan aku menyerah.
Aku berserah. Aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ya, aku tanggalkan semuanya. Segala beban hidupku, aku berserah. Tanda aku tidak sanggup menjalani hidup ini. Biar Tuhan yang turun tangan dan Tuhan yang campur tangan. Amin. Tetapi dari ayat perikop, ayat tema yang diberikan, coba multimedia tampilkan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Pasti kita sudah hafal. Ada lagunya lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Iya, Bapak Ibu bisa buka di handphone kalau ada Alkitab ya. Roma 12 ayat yang pertama saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perikop Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Jadi apa koneksinya dengan surrender to the king? Apa koneksinya dengan berserah kepada sang raja? Gitu. Ya kan? Satu sisi kita menyerahkan seluruh hidup kita, permasalahan hidup kita, kondisi kehidupan kita. Siapa sih hari-hari ini yang tidak merasakan dampak dari segala yang terjadi, dampak dari pandemi, dampak dari apapun lah, ekonomi, kondisi ekonomi kita lah, ya kan? Nah, tubuh ini menjadi persembahan yang hidup. Tubuh ini milik Tuhan artinya. Kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bahasa lainnya, kita ini gak punya hak dalam diri kita lagi, terhadap diri kita. Kenapa? Kita sudah dibeli sama Tuhan. Makanya Tuhan, give me your body, give me your life. Berikan hidupmu. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita serahkan semua kedagingan kita sama Tuhan. Minggu lalu saya sempat sharing tentang korban. Kita serahkan semua bagian-bagian terdalam yang kita sembunyikan. Kepahitan kita, dendam kita, rasa kecewa kita. Trauma-trauma kejadian masa lalu yang membuat kita pahit. Kasih itu buat Tuhan. Apalagi kekuatan kita, kebanggaan kita, serahkan itu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa bertahta dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Itu nampak saudara. Amin. Orang bisa lihat, orang bisa rasa ada Kristus apa enggak dalam hidupmu. Nah, kalau kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, saudara, ya, artinya hidup kita ini yang jadi korbannya. Kalau zaman dulu orang bawa domba, kambing, burung merpati sebagai korban, iya toh? Tapi kalau di perjanjian baru, korbannya itu kita. As a living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup. Nah ini. Jadi korbannya itu kita. Supaya kita semakin mengecil dan Tuhan semakin bertambah. Hidup kita ini kita mesti serahkan sama Tuhan. Bukan cuma kita nyanyiin, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Bukan. Terlalu gampang untuk dinyanyikan. Tapi mau enggak kita lakukan? Kita ini loh korbannya. Korban kedagingan.
korban segala kekuatan dan kebanggaan kita. Jadi makanya gini, Rasul Paulus, Salomo, Daud, mereka bisa bilang gini, segala apa yang telah aku banggakan selama aku hidup, semuanya telah aku anggap sampah. Itu. Tidak lagi ada kebanggaan yang mereka bisa tonjolkan. Kenapa? Mereka cuma mau menampilkan Kristus. Mereka cuma mau biar orang lihat Kristus dalamku. Biar orang gak lihat Samuel Chandra, tapi orang lihat Kristus. Biar orang gak lihat Masuki, tapi orang lihat Kristus. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kemudian setelah persembahan yang hidup, apalagi? Yang kudus. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Bukankah Bapa kita Allah yang kudus? Makanya kita harus datang kepada Dia dengan hati yang kudus. Sesuatu yang tidak kudus tidak akan bisa bersatu dengan yang kudus, titik. Makanya jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Pertanyaannya, bisa gak sih kita hidup kudus? Ya kan? Wah Pak, kita ini masih manusia Pak. Dicubit sakit Pak, dipukul bales. Wah, dimaki orang, bales maki. Digosip orang, bales gosip. Harus sampai selesai. Enggak selesai enggak. Ya kan? Itu sisi manusia kita. Tapi bisa nggak sih kita hidup kudus? Bisa nggak? Bisa nggak? Ragu-ragu semua. Bisa saudara. Kita bisa hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Masalahnya kita sudah penuh Roh Kudus enggak? Yang kedua, masalahnya kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita enggak? Atau kita membiarkan Roh Kudus ya udah diam aja. Kita aktivasi Roh Kudus enggak dalam hidup kita? Kalau kita mau melawan kedagingan kita dengan cara kita, percayalah nggak bisa. Makanya kita terus memperkatakan nggak bisa aku hidup kudus, dagingku lebih kuat. Dicubit sakit, dipukul balas pukul, maki balas maki, gosip balas gosip, singgung balas singgung. Kita nggak pernah membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu loh. Kita lebih memanusiakan manusia kita. Nah, tapi kita nggak pernah memanusiakan manusia rohani kita. Amin. Bisa kita hidup kudus dengan cara apa? Dipenuhi Roh Kudus. Lagu-lagu yang kita naikkan tadi, ku rasakan kasih-Mu, Roh Kudus jamah, Roh Kudus penuhi. Itu supaya bukan cuma Roh Kudus menyembuhkan aja, enggak. Roh Kudus menjamah, bikin kita nangis. Bukan, Roh Kudus itu fungsinya bukan cuma buat itu. Roh Kudus itu menolong kita supaya kita bisa hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Kita bisa berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Roh Kudus membantu kita mematikan kedagingan kita. Saudara mau lawan kedagingan dengan cara sendiri gak bisa. Gak bisa. Contoh, rokok ganti dengan permen. Ngomong kosong. Oh iya dicicil sehari satu. Oke seminggu satu. Sebulan satu, bulan depannya balik lagi. Satu hari satu pak. Gak bisa. Berpikir porno, gimana caranya? Bekerja lebih sering supaya nggak memikirkan yang aneh-aneh. Bisa? Nggak bisa.
Orang sambil kerja aja bisa mikir yang enggak kok. Iya toh? Jadi siapa yang bisa nolong kita hidup kudus? Siapa? Cuma Roh Kudus. Terlalu banyak kesaksian, saya udah pernah sering bilang ini. Ya. Terlalu banyak kesaksian orang yang mau radikal buat Tuhan, all out buat Tuhan. Hari ini aku berhenti rokok, hari ini juga aku berhenti rokok. Seterusnya berhenti. Bisa? Bisa. Karena ini mempersembahkan tubuhnya ini loh. All out, totalitas. Jadi ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Walaupun gak ada ayat yang ngerokok itu dosa. Gak ada ayatnya karena zaman dulu mungkin belum ada rokok. Gitu. Ya. Tapi kita ini bait Allah yang kudus. Jangan diisi dengan yang tidak kudus. Kok suara saya jadi gini ya? Paham sampai sini saudara? Ngerti ya? Yang ketiga, menjadi persembahan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan. Berbicara tentang berkenan itu berbicara tentang sesuatu yang layak atau enggak layak. Sekali lagi, ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ya. Kalau kita setengah-setengah, berarti kita mempersembahkan sesuatu yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Jangan memberikan persembahan kepada Tuhan yang setengah-setengah. Ingat ceritanya siapa tuh? Kain dan Habel. Ya. Kain memberikan apa? Seluruh hasil bukan seluruh. Beberapa hasil pertaniannya. Habel memberikan yang terbaik dari apa yang dia ternak, yaitu dombanya. Yang gemuk, yang tambun. Sementara Kain beberapa sisa-sisanya. Akhirnya persembahan siapa yang diterima? Habel. Singkat cerita, Kain iri dan akhirnya Habel dibunuh. Nih. Bahkan memberikan korban yang tidak layak pun bisa membunuh seseorang. Hati-hati. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Sekali lagi, saya akan ulang-ulang ini terus. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Layani Tuhan jangan setengah-setengah. Bekerja jangan setengah-setengah. Menjadi ibu rumah tangga jangan setengah-setengah. Pekerjaan yang sulit tapi nggak digaji. Ya kan? All out, totalitas. Gitu. Sekolah jangan setengah-setengah. Kuliah jangan setengah-setengah. Zaman dahulu saudara, zaman saya ini ya. Saya ini dari tahun 96 udah melayani Tuhan. Sampai dengan hari ini. Saya tidak pernah mengatakan, aduh capek ya melayani Tuhan. Enggak pernah. Aduh bosan ya melayani Tuhan. Enggak pernah terucap sekalipun kata-kata itu. Ya, kemarin saya sharing sama anak-anak KGC. Prinsip papa saya juga sama. Gitu. Makanya kalau beliau menasihati kita semua, termasuk saudara ingat video terakhir yang bapak saya omong waktu itu? Ya kan? Pesan beliau apa? Tetap setia layani Tuhan. Ya kan? Dan ini menjadi apa ya, value dalam hidup saya. Saya nggak pernah memperkatakan semakin sering saya melayani Tuhan, nilai sekolah saya hancur, nilai kuliah saya hancur. Semakin sering saya melayani Tuhan, saya nggak diberkati. Itu nilai yang salah. Gitu. Justru semakin saya sering melayani Tuhan, nilai-nilai sekolah saya tinggi-tinggi. Nilai kuliah saya yang terbaik. IPK saya nggak pernah di bawah 3 saudara. Malu-maluin dong IP 2. Yang kuliah, yang udah kuliah ya. IPK 2. Apaan? Anak Tuhan tunjukin dong. Beda. 3 ke atas.
Kalau bisa cum laude, cum laude. Saya nggak pernah izin sama koordinator pelayanan saya. Kak, saya izin ya, karena mau masuk ujian ulangan. Ulangan apa kalau kampus itu apa ya? Udah lupa. Apa kalau kampus? Ujian ya? Ya pokoknya itulah, ujian-ujian itulah. Nggak pernah saya izin. Jadwal saya pelayanan. Saudara. Semakin sering saya melayani, semakin saya diberkati. Tanya sama mama saya. Istilahnya ya, hari-hari kuliah saya ya jarang. Kenapa? Udah dapat berkat. Kuliah dibayarin. Saya ingat dari zaman saya SMP, SMA, saya nggak pernah bayar uang sekolah. Kenapa? Udah dibayar. Siapa yang bayar? Gak tahu. Suster-suster Katolik itu juga bingung. Enak kan? Kita tanya sama susternya waktu itu, siapa yang bayar? Gak ada tahu. Loh, uang sekolah saya terjamin. Uang kuliah saya sampai saya lulus, sampai saya wisuda, semua dibayar, sudah dibayar. Haleluya. Makanya saya harus memberikan yang terbaik. Jadwal di mana saya waktu itu saya kerja di hotel, pelayanan saya izin. Ya pulang kerja hotel itu kan jam 5 sore udah pulang. Pelayanan kan jam 7. Saya izin sama leader saya. Pak, saya izin tenggo ya. Tenggo, you know tenggo? Tenggo. Gitu ya. Teng jam 5 teng saya go gitu maksudnya, tenggo. Kenapa? Ada pelayanan di gereja. Oh siap. Berani ngomong. Loh mereka saudara-saudara seberang kita saudara. Waktunya mereka Jumatan berdoa. Mereka aja izin kok, dikasih enggak? Dikasih. Lah masa kita izin untuk berdoa melayani Tuhan, enggak dikasih? Betul enggak? Berani. Masalahnya kalau kita nggak berani ngomong, ya nggak bakal dikasih. Gitu loh. Jadi tanya istri saya ini istilahnya sampai istilahnya kalau aku masih bisa khotbah duduk pun saya masih akan tetap melayani kok. Main musik selama saya duduk pun nggak bisa, nggak apa-apa. Pokoknya kalau saya udah terkapar kayak waktu kena COVID kemarin ya, terkapar di kasur nggak bisa ngapa-ngapain, baru saya nggak bisa pelayanan. Tapi selama saya masih bisa berdiri, selama saya masih bisa duduk, selama saya masih bisa bicara, saya akan tetap melayani Tuhan. Kapanpun, apapun. Ini prinsip all out. Jangan setengah-setengah kalau mau melayani Tuhan. Kalau di Bali zaman itu kita di rolling. Rumah saya di Jimbaran. Pernah ditugaskan kemana? Ke satelit Dalung. Jarak dari Jimbaran ke Dalung itu kurang lebih 1 jam. Jauh. Ya. Apalagi kalau ditugaskan ke Lembah Pujian. Sama perjalanannya 1 jam. Dalam bahasa Inggris dikatakan which is your reasonable service. Ibadah yang sejati itu bukan ibadah yang ilahi, yang bikin orang bergetar-getar, nangis-nangis. Bukan saudara. Ibadah yang sejati yang di sini dikatakan dalam bahasa Inggris ini mendekati bahasa asli, versi terjemahannya KJV ya, King James Version. Mendekati bahasa asli. Reasonable. Masuk akal. Ibadah yang sejati itu ibadah yang masuk akal. Masuk akal artinya apa? Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diterima secara akal sehat. Jadi orang lihat hidup kita itu waktu kita lagi nyembah Tuhan kelihatan, wah ini cinta Tuhan. Ini loh maksudnya. Ini cinta Tuhan ini. Tapi kalau ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Orang lihatnya apa? Ah, males. Ah,
kelihatan dia setengah-setengah. Paham maksud saya? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Berbicara tentang totalitas ikut Tuhan. Sampai orang bisa lihat bahwa ibadah kita itu ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang masuk akal. Mereka bisa lihat, ini dia anak Tuhan. Di pekerjaan kita orang bisa lihat, kalau mau ini sama orang ini aja deh. Dia orangnya jujur. Ada value, ada nilai. Gitu. Hidup kita selalu menjadi dampak bagi orang lain. Amin. Itu saudara. Jadi ternyata ya saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan itu sesuatu yang emang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa ibadah kita itu yang sesungguhnya. Dan orang bisa rasakan, orang bisa lihat. Untuk menunjukkan apa? Kita ini anak Tuhan. Kita itu representative of Christ Kingdom. Jangan cuma ngomong, aku kingdom. Tapi omongannya enggak kingdom. Mulutnya enggak kingdom. Aku perwakilan dari kerajaan surga. Tapi tingkah lakunya enggak menunjukkan warga kerajaan surga. Haleluya. Makanya berserah kepada sang raja, apalagi bukan cuma ditulis kepada Tuhan, tetapi sang raja. Kemarin saya cerita, siapa yang suka nonton drama Korea? Ada? Wah banyak. Apalagi drama Korea yang drama kolosal yang zaman kerajaan-kerajaan. Ada yang suka? Suka. Ya. Saya suka nonton zaman kerajaan, mau film Mandarin kek, gitu ya. Pada saat seseorang sedang menghadap sang raja, pelayannya, para menterinya, apalagi cuma pelayan dipanggil menghadap raja. Itu, waduh, mereka berjalan, lalu ada jarak di mana mereka harus berhenti dan setelah itu mereka akan sujud menyembah kepada sang raja. Itu raja manusia. Duh, kalau kita ketemu sama sang raja di atas segala raja-raja di bumi, bukan menari, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Ini ketemu sang raja kayak gini. Kira-kira saudara, zaman kerajaan yang tadi saya bilang itu Korea, kita kayak gitu. Menghadap baginda. Dibentak langsung sama ajudannya raja. Kamu kurang ajar. Penggal dia. Kayak gitu. Nah, kita ketemu sama raja di atas segala raja. Dengan cara seperti itu. Kira-kira. Untung makanya kita ambil tema multiplied grace ya. Tuhan itu emang penuh kasih saudara. Kalau Tuhan zaman perjanjian lama kira-kira kita masih hidup enggak? Enggak. Ditelan tanah. Sambar api. Sambar petir. Itu cara Tuhan membunuh generasi demi generasi di zaman perjanjian lama. Dipatok ular. Apalagi? Ya kan? Diubah menjadi batu. Menjadi tiang garam. Tapi begitu masuk masa kasih karunia, zaman anugerah, Tuhan gak lagi mau lakukan itu. Ya. Jadi sekarang waktunya kita, ayo persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan yang terbaik bagi Dia. Totalitas ikut Tuhan, all out ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Supaya orang itu bisa melihat bahwa ibadah kita itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sejati. Hidup kita ini loh sebagai ibadah yang sejati. Orang bisa lihat, orang bisa rasa. Benar ada Tuhan apa enggak dalam hidup kita. Amin. Gitu.
Jadi mari kita persiapkan hidup kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. All out bagi Tuhan, totalitas bagi Tuhan. Maka Tuhan pasti akan melipat kali gandakan anugerahnya. Tuhan pasti akan melipat kali gandakan kemurahannya. Tuhan pasti akan melipat kali gandakan seluruh berkat-berkatnya dalam hidup kita. Walaupun kita di masa yang sulit, tapi bukankah anak Tuhan tidak akan pernah berkekurangan? Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap all out bagi Tuhan. Amin.